Sebenarnya mempunyai tubuh yang sehat dan bugar adalah impian setiap orang, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ya. Menjaga kesehatan tubuh ini merupakan hal yang wajib untuk kita lakukan ya. Olahraga secara rutin ya, kemudian minum multivitamin ya, kemudian mengonsumsi ramuan herbal dan juga sampai-sampai nih ya smart listeners pada saat sakit itu biasanya orang lebih memilih untuk mengonsumsi obat tradisional ya. Nah kalau kita berbicara mengenai obat tradisional ataupun ramuan herbal smart listener, sehat gak sih untuk kita konsumsi? Aman gak sih untuk tubuh kita? Nah untuk sore hari ini smart listeners kita kembali berbincang-bincang tentunya bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Kita langsung saja sapa ya. Di sini sudah ada Ibu Hadaningsi, apoteker MHSM. Beliau merupakan Kepala BB POM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Mirsa. Kirain nama saya dilupa. Oh enggak ya. Ketul agak nih. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Amin ya. Baik. Untuk hari ini kita kembali berbicara Ibu mengenai obat tradisional ya. Kalau dari beberapa pertemuan sebelumnya itu sudah banyak hal yang kita bahas ya. Itu mulai dari untuk cantik, sehat, itu glowing apa sih yang Iya. Oke, untuk saat ini kita berbicara mengenai obat tradisional ya. Tapi sebelumnya Bu mungkin bisa memberikan sedikit gambaran untuk obat tradisional itu sebenarnya apa sih? Iya. Obat tradisional sebenarnya kalau di Sulawesi Selatan ini juga banyak ya obat tradisionalnya. Tapi ini ya secara peraturan gitu ya, yang dimaksud dengan obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang bisa berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari hewan, mineral, kemudian sediaan sarian itu ekstrak-ekstrak gitu ya, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi memang obat tradisional itu digalinya dari suatu daerah gitu ya, yang sudah menjadi semacam pengetahuan yang turun temurun gitu. Nah itulah obat tradisional. Kemudian tuh Bu, kalau semuanya untuk jenis untuk obat tradisional juga itu kan ada berbagai jenis Bu ya. Ya itu sebenarnya di peraturan Badan POM itu dikategorikan saja ya, yang menjadi digolongkan ke dalam obat tradisional itu ada 3 macam. Yang pertama itu yang biasa kita kenal dengan kata-kata jamu. Jamu. Jamu ini jadi jamu ya? Itu adalah obat tradisionalnya Indonesia. Gitu. Yang digunakan secara turun-temurun dengan khasiat yang dibuktikan secara empiris atau secara pengalaman yang sudah dipakai orang dari sejak zaman dulu nih. Misalnya contohnya kayak beras kencur gitu ya. Itu memang udah pengalamannya udah dari nenek moyang kita. Sudah diketahui. Dan biasanya tidak ada efek yang membahayakan, tidak ada. Karena dia sudah digunakan secara turun-temurun gitu. Sudah jauh-jauh. Ya, itu yang pertama, jamu. Nah, ada di dalam produk jamu itu ada tandanya ya. Biasanya adalah tanda buletan hijau. Terus ada kayak di dalamnya ada kayak gambar daun gitu. Terus di bawahnya ada tulisan jamu gitu. Nah, itu adalah jamu Indonesia. Obat tradisional Indonesia, jamu. Istilahnya jamu. Kemudian yang kedua ada yang namanya obat herbal terstandar. Gimana nih Bu? Herbal itu sebenarnya juga tanaman obat juga. Dia terstandar. Nah ini adalah sediaan obat bahan alam, ini juga sama ya, bahannya dari alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Nah kalau tadi kan secara turun-temurun, empiris. Nah, kalau ini ada pembuktiannya. Ini biasanya baru, yang mungkin bisa yang nggak turun-temurun, tapi sudah dilakukan pembuktiannya ya, baik keamanannya maupun khasiatnya secara ilmiah.
Nah, Itu iya. kalau untuk pembuktian keamanan ini melalui uji praklinik ya yang Iya. dilakukan Di pada lab. hewan. Iya, oh iya. Pada hewan Pada ya, hewan. pada hewan itu di laboratorium, dan juga bahan bakunya sudah distandarisasi. Contohnya misalnya gini, bahan yang sudah distandarisasi, misalnya gini, kita pakai jahe. Iya. Nah, jahe itu kan ada kadarnya ya, ada kadar gingerol atau apa ya, itu ditetapkan kadarnya. Nah, itu Jadi tidak sembarang, distandarisir. Bu, ya, untuk ukurannya. Jadi makanan namanya obat herbal terstandar. Jadi bahan-bahannya sudah distandarisir. Kalau misalnya kan jahe itu kan ada macam-macam ya. Iya, Bu. Nah, mungkin dia sudah pilih. Oh, misalnya saya pilih jahe merah. Jahe merah yang saya standarkan itu yang kadarnya sekian. Nah, itu dia harus dalam memproduksi harus menjaga kadar tadi yang sudah dia standarkan. Nah, jadi ada ukurannya, sesuai ya, Bu ya. Ya, artinya beda kalau misalnya tidak terstandar. Tidak standar itu bisa hari ini dapat jahe ini kadarnya mungkin 75, besok dapat jahe yang Diubah lagi. lebih bagus lagi ternyata kadarnya ini. Nah, itu tidak diukur mungkin kalau di dalam jamu biasa ya, tapi kalau yang udah herbal terstandar itu memang sudah diukur. Jadi dia konsisten. Ininya. Jadi ada nah, ada polanya. Nah, itu tandanya ada logo tadi, lingkaran hijau tadi, dalamnya putih, ada bintangnya gitu, 3 bintang. Itu untuk obat herbal terstandar ya, Bu, ya. ya. Bukan bintang sih, jadi kayak apa sih? Begini, tapi ada apa ya istilahnya ya? Kayak batang daun, 3 batang daun yang disusun gitu. Iya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya fitofarmaka. Nah, ini gimana, Bu? Fitofarmaka ini kelasnya ini yang paling tinggi ya di dalam obat tradisional. Apanya, Bu? Yang paling Kelasnya ya. Jadi dia adalah sediaan obat bahan alam yang sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan, tapi juga sudah dilakukan uji klinik pada manusia. Itu. Oh, iya. Serta bahan bakunya sama ya, tadi sudah distandarisasi. Jadi intinya kalau obat herbal standar itu sampai pada uji praklinik pada hewan, tapi kalau fitofarmaka itu sudah sampai uji praklinik maupun klinik. Uji klinik itu sudah dilakukan di manusia. Berarti itu sudah aman digunakan, Bu ya? Ya artinya sudah ada bukti. Biasanya itu kalau untuk uji ke manusia adalah efikasinya, apa sih istilahnya ya? Efikasinya, jadi khasiatnya. Kalau tadi uji praklinik pada hewan tuh biasanya keamanannya, dia ada sifat toksik atau racun atau enggak, atau nah seperti itu. Tapi kalau yang uji klinis itu lebih ke arah khasiatnya, bener nggak nih khasiatnya? Itu 3 macam itu obat tradisional di Indonesia ya. Karena kalau namanya obat tradisional tuh beda-beda di setiap negara masing-masing sendiri ya. Di Cina ada yang namanya obat tradisional Cina. Dia namanya Chinese medicine, Chinese traditional medicine. OTM itu Cina. Jadi itu untuk ininya ya, Bu ya, untuk yang membedakan ya, OTM ya. Iya, kalau kita kan jamu ataupun ya Indonesian traditional medicine ya. Masing-masing negara punya sendiri-sendiri. Oke. Yang pastinya nih untuk yang beredar di Indonesia itu tadi, Bu ya, itu ada beberapa klasifikasi, Bu ya. Seperti jamu, ada obat herbal ya, kemudian ada fitofarmaka ya, kemudian jamu ya. Itu untuk yang produksi lokal. Ya. Tapi ada juga yang impor, itu yang kita sebut OTA ya, obat tradisional asing. Itu juga sudah ada masuk di Indonesia, Bu? Yang impor? Ada banyak ya, banyak dari mana-mana kan. Dari yang paling banyak sih mungkin dari Cina ya, dari Cina. Tapi kalau yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia apa, Bu? Ya, obat jamu kita juga tapi yang paling impor juga banyak ada, pasti ya. Yang impor ada kan, obat Cina juga terkenal juga ya. Banyak juga. Apalagi kalau pas habis operasi ya. Iya. Dengar-dengarnya seperti itu ya, Bu ya. Ada yang dipakai.
Oke, kita akan masuk lagi nih Bu untuk tips aman untuk mengonsumsi obat tradisional ya. Untuk kita kan biasanya kalau kita mengonsumsi obat tradisional itu pasti menjadi tanda tanya ya untuk kita ya. Ini aman nggak sih untuk kita konsumsi ya? Iya, betul. Oke, mengenal ya jenis dari obat tradisional. Kemudian nih ya, ini kalau sekarang kita perhatikan ini tentunya di Indonesia ya, di Makassar juga ini banyak ya toko-toko yang memang menawarkan obat-obat tradisional. Yang menjadi pertanyaan ya untuk masyarakat nih, aman nggak sih kalau kita mengonsumsi obat tradisional? Apa yang menjadi hal-hal yang memang harus kita perhatikan Bu sebelum mengonsumsi ataupun memilih untuk mengonsumsi obat tradisional? Iya, oke, Mbak Mirsa. Yang pertama kita jangan lupa ya, untuk dalam memilih suatu produk jangan lupa ceklik. Ceklik ya, Itu selalu dipakai di mana-mana. Kembali lagi ke ceklik ya. Ceklik. Nah, ceklik adalah cek yang pertama adalah cek kemasannya ya. K. Kemasan, pastikan bahwa kemasannya itu memang dalam kondisi yang baik, tidak rusak, tidak cacat, tidak penyok, tidak menggelembung, kan macam-macam ya obat tradisional kemasannya itu. Kemudian ya kalau misalnya kemasannya udah rusak ya jangan dipakai ya. Kemudian pilih juga obat tradisional dengan penandaan yang baik, tidak lepas atau luntur, dan informasinya dapat terbaca dengan jelas, gitu ya, supaya kita bisa membaca lah labelnya itu. Nah, nanti yang kedua cek L atau cek label ya, KL kan, label. Lihat tadi ada logo ya, ada logonya itu ya, yang kalau ada logo tadi itu lingkaran hijau terus dengan gambar daun ataupun bintang, itu menandakan bahwa itu obat tradisional Indonesia. Kalau dia obat tradisional asing mungkin tidak ada itunya ya. Nah, kemudian yang kedua di situ ada namanya toh, pasti ada namanya. Nama obat tradisional. Kemudian ada bentuk sediaannya. Karena ini maksudnya namanya, apa Bu untuk bentuk sediaannya? Bentuk sediaan itu karena ini obat kan, bentuk sediaannya itu bisa kapsul, tablet, apa pil, atau dia cairan yang untuk diminum ya, cairan obat dalam itu, atau cairan obat luar. Nah, itu contohnya. Kemudian ada berapa sih besar kemasannya atau neto mungkin ya, neto. Kemudian ada nama dan alamat produsen atau importir. Nah, itu selalu harus ada itu ya. Semua harus jelas dicek. tertera gitu ya, harus tertera. Kemudian ada komposisi ya, ada komposisi. Kemudian ada kegunaan ya, klaim penggunaan atau kegunaannya. Kemudian ada kadang-kadang ya bisa jadi ada kontraindikasi atau efek samping kalau memang ada. Itu harus dibaca juga ya. Tapi pasti ada gitu ya Bu? Pasti ada yang kan tergantung. Kalau dia memang punya kontraindikasi, dia pasti akan cantumkan gitu kan. Misalnya ada kontraindikasi, contohnya begini, tidak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil misalnya gitu, atau tidak boleh untuk penderita hipertensi darah tinggi. Nah, itu namanya kontraindikasi. Ini kalau ada, kalau nggak ada ya enggak gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah cek juga I-nya, KL. I, apa itu kemarin I? Aku tes dulu Mbak Mirsa nih. Izin edar. Nah, ya kan? Izin edar. Benar-benar. Ya, izin edar. Kemudian ada kode produksinya atau kode batch, dan yang terakhir klik yang terakhir adalah K ya, terakhir K. Kadaluarsa ya, pasti harus ada kadaluarsanya. Nah, kemudian yang penting juga ini adalah izin edar. Izin edarnya harus dicek apakah yang tertera di situ itu benar. Karena ada beberapa produk yang ternyata nomornya tidak benar. Ya, bisa jadi nomornya juga palsu atau nomornya dia memakai nomor produk lain. Bisa jadi ya. Itu. Nah, kalau untuk penomorannya itu di produk itu ada kode ya, BPOM-RI. Terus kemudian kalau untuk jamu itu TR. Untuk jamu Bu? TR ya, TR tradisional.
itu diikuti dengan angka 9 digit. 9 digit ya. 9 digit angka. Kemudian kalau untuk obat tradisional impor itu TI. TI ya. TI sama diikuti 9. Kemudian kalau obat tradisional lisensi. Maksudnya apa, Bu? Kalau Lisensi operasional lisensi. Dia apa ya? Dia mendapat izin dari yang punya produk. Yang langsung Gitu yang loh. punya produk gitu ya. Lisensi gitu. Dia itu produk orang lain terus dia buat, nah tapi dia mendapat izin. Izin untuk Itu mengedarkan. namanya lisensi. Lisensi. Itu TL ya, TL. Nah, kalau obat herbal terstandar itu kodenya HT. HT, herbal terstandar. Herbal terstandar ya. Ya, HT diikuti 9 digit. Kalau fitofarmaka FF. FF, ya FF fitofarmaka dan 9 digit. Nah, ini pada prinsipnya sama, bisa dicek melalui cek BPOM ataupun BPOM mobile ya. Jadi itu diupload dari Play Store atau App Store. Oke. Nanti diinstal Iya. dan kemudian dituliskan tuh nomornya. Nomornya ya. Nanti akan Jadi keluar. kode terus angka Tadi 9 tuh digit misalnya ya. TR terus angkanya berapa Angkanya 9 digit ya. Nanti kalau misalnya memang benar dia akan memberitahukan bahwa ini produk ini nomor TR-nya segini, ini. Tapi kalau semuanya enggak, Bu? Kalau misalnya nggak ada, dia tidak akan muncul. Dia nomor ini tidak terdaftar. Oh gitu. iya. Jadi langsung ada informasi seperti itu gitu ya. Iya. Jadi memang Nah, harus di download dulu gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, itu tadi izin edar ya. Iya. Pentingnya apa sih? Itu artinya kalau sudah ada izin edar tuh sudah terdaftar di Badan POM, berarti sudah dievaluasi. Itu cara paling mudah untuk kita tahu ini obat ini aman nggak ya gitu. Aman nggak sih? Itu cara paling mudah. Artinya itu sudah melalui evaluasi Badan POM. Oke. Ya, sudah dievaluasi. Jadi berarti aman Ya, untuk itu dikonsumsi. salah satu ya, salah satu cara yang paling mudah. Tapi nanti juga kan dia harus membaca labelnya. Kan di situ kan banyak toh, Iya. termasuk tadi itu dosisnya pasti Dosisnya, ada. komposisinya. Terus kalau ada Iya. kontraindikasi, Iya. nah itu yang berhubungan dengan keamanan sebenarnya. Gitu kan. Jadi kalau semuanya masyarakat juga nih untuk yang ingin mengkonsumsi obat tradisional ini kembali ya, Bu ya, selain memperhatikan izin edar, itu harus lagi ya untuk memperhatikan label ya. Ya, ya. Obat Iya. tradisional yang ingin digunakan ya. Ya kan kalau untuk obat tradisional asing itu kan harusnya ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak ada bahasa Indonesianya, tulisannya nggak bisa dibaca, itu berarti belum terdaftar. Oh, itu Karena- sebagai salah satu ciri Bu, Ya, sebagai tanda harus juga ada ya? bahasa Indonesianya, utamanya pada kegunaan ya, kalau nggak salah ada beberapa yang harus ada bahasa Indonesianya. Itu kalau kan banyak, atau kalau hurufnya tuh sama sekali tidak bisa dibaca, ya semuanya harus ada gitu. Apa yang ada di label itu harus diterjemahkan semua dalam Jadi ada Indonesianya. bahasa Indonesianya ya. Jadi dibikinkan kayak apa label gitu yang dengan bahasa Indonesia gitu. Kan ada tuh kalau misalnya obat Cina, ya kita nggak tahu orang hurufnya kan huruf Cina Iya. atau Thailand misalnya kan hurufnya huruf Thailand. Kita nggak Tapi bisa kalau baca yang dong. bisa, iya. Tapi kalau yang memang yang sudah bisa beredar di Indonesia, memang itu harus ada bahasa Indonesianya, Bu ya. Ya. Tapi kalau semuanya yang belum ada bahasa Indonesianya itu menjadi tanda tanya ya. Ya, mungkin itu memang tidak terdaftar. Itu berarti tidak terdaftar, produk itu berartinya ilegal. Ilegal, berartinya jangan dikonsumsi ya. Ya, kan? Sebaiknya jangan Ya, dikonsumsi. tidak tahu kan kita karena tidak ada evaluasi dari Badan POM. Bu, ini juga ya kalau menjadi pertanyaan juga nih, kalau misalnya nih ya, seperti yang saya informasikan tadi ya, kadang kalau semuanya kita habis sakit nih ya, misalnya habis operasi gitu kan, untuk membantu proses pemulihan ya, selain mengkonsumsi obat dokter ya, biasanya kita juga disarankan untuk mengkonsumsi obat tradisional. Nah di sini juga itu ada nggak sih Bu untuk aturannya gimana? Iya. Kan ada kayak gitu ya. Ada juga mungkin ya. Iya. Tapi kalau misalnya memang dia sudah menerima obat konvensional ya, dokter tuh namanya obat konvensional ya. Nah, itu sebaiknya juga konsultasi ya sama Iya. dokternya ya, apakah dia boleh atau tidak mengkonsumsi obat tradisional. Atau ada juga sih obat tradisional yang sifatnya itu promotif ya, atau lebih ke arah suplemen sih sebenarnya kalau promotif ya. Iya. Jadi yang saya rasa kalau dia sudah berobat konvensional sebaiknya ya meminta saran atau Iya. izin dari dokter ya supaya tidak
keliru gitu. Oke, itu tetap ya konsultasi dulu ya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita di sore hari ini, dan sekali lagi nih Smart Listeners yang mau nanya-nanya beruan, kita masih membahas nih mengenai obat tradisional ya. Jadi sekali lagi untuk Anda nih ya, seperti yang diinformasikan oleh Bu Hadaningsih tadi, untuk ngecek aman gak sih, bisa gak sih dikonsumsi obat tradisional yang Anda pilih itu, berartinya ceklik ya Bu. Ceklik ya, cek untuk kemasan, label, izin edar. Kadaluarsa jangan lupa ya. Kadaluarsa jangan lupa ya. Itu juga termasuk untuk menjaga keamanan kita ya. Namanya kalau ini obat tradisional itu juga ternyata ada untuk kadaluarsanya pasti juga ada, ya. Apalagi obat. Bu, kalau udah kadaluarsa itu gimana Bu? Kalau obat tradisional. Kalau udah kadaluarsa ada ciri-cirinya gimana Bu? Bisa saja mungkin sudah rusak ya, apa namanya? Bentuknya itu apa sih namanya? Bentuknya mungkin rusak, mungkin juga bisa berjamur, mungkin juga kalau tablet mungkin juga sudah retak atau pecah-pecah. Itu kalau secara ini ya, secara fisik gitu ya. Itu jadi bisa ada ciri-cirinya juga begitu. Bisa juga jamuran, itu kan mungkin juga, apalagi obat tradisional itu kan banyak dari herbal, dari tanaman, itu juga rentan oleh kapang atau kamir ya. Nah itu dan sebaiknya ya memang tidak mengkonsumsi obat tradisional kalau memang dia sudah melewati batas kadaluarsanya. Oke, itu amannya ya. Bu, kalau sekarang ini kan kita juga lihat nih banyak jamu gendong. Itu gimana tuh? Itu juga menjadi tanda tanya ya. Ini dibikin langsung sendiri atau gimana? Atau yang diseduh? Ya kan ada seperti itu, Bu. Iya, kalau sekarang kayaknya udah ada, nggak ada lagi Mbak yang jamu gendong, adanya jamu motor. Karena jamunya udah nggak digendong-gendong. Kan? Tapi motor ya, pakai motor. Nah, naik sepeda. Ya, naik sepeda. Nah, itu agak sedikit beda ya. Kalau namanya jamu gendong itu sebenarnya dia jamu segar. Jamu segar yang langsung dibuat terus langsung dijual atau langsung dikonsumsi. Itu sediaan segar kalau itu, Mbak. Nah, itu tidak perlu diregistrasi. Itu tidak perlu mendapatkan izin edar. Itu kan juga paling hanya sehari toh. Sama kayak kemarin toh, pangan yang cuman umurnya pendek itu tidak perlu izin edar. Sama dengan jamu gendong juga tidak perlu izin edar. Itu karena langsung dibuat, itu tidak sampai beberapa hari gitu ya. Yang paling penting di dalam jamu gendong adalah masalah higiene sanitasinya si penjual jamu, kebersihannya, sama satu lagi kebenaran bahannya. Iya. Jadi kalau misalnya dia bilang jahe, temulawak, kunyit, bla bla, ya emang harus benar itunya. Nah, itu menjadi kunci juga di jamu gendong. Ya sebenarnya lebih sederhana sih. Jamu gendong. Jadi harus cek-cek lagi gitu ya. Jangan langsung dikonsumsi ya. Labelnya, kemudian izin edar dan juga kadaluarsa ya. Ini penting banget ya. Dan Bu, kalau untuk apa saja sih larangan untuk herbal ataupun obat tradisional itu? Yang pertama ya, tadi jadi di dalam obat tradisional Indonesia itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat yang bahan kimia obat itu yang biasa dipakai untuk menjadi obat. Itu kan bahan kimia. Kalau obat tradisional tadi kan herbal ataupun dari hewan ataupun mineral gitu kan, bukan bahan kimia. Nah, jadi di dalam obat tradisional yang beredar di Indonesia tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat itu apa? Yang dipakai untuk obat. Itu misalnya parastamol. Itu kan obat. Kemudian apa ya, misalnya ya dexamethasone. Itu nggak boleh. Ya, yang itu sebenarnya bahan kimia obat itu hasil isolasi atau sintetik biasanya bahan kimia. Nah, itu sama sekali tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada obat tradisional mengandung bahan kimia obat, itu berarti dia ditambahkan bahan kimia obat. Nah, itu sudah menyalahi ketentuan. Jadi kalau ketemu sama Badan POM, ya pasti akan diproses. Masih akan diproses Jadi pada saat pengujian begitu itu ketahuan nih Bu ya? Ketahuan. Kadang-kadang nggak pakai pengujian juga bisa ketahuan. Apa yang bisa dilihat Bu dari ciri warnanya? Beda. Serbuknya itu beda warnanya. Antara serbuk herbal, enggak, ininya juga kan namanya herbal itu kan serat.
pasti sebutnya kasar, Iya. ya kan? Nah, kalau obat itu biasanya halus. Bahan kimia itu kelihatan walaupun sudah dicampur, Iya. kalau kita ahli sudah bisa melihat tuh, oh ini ada obatnya gitu kan. Tapi untuk memastikan ya pasti harus diuji. Untuk memastikan apa ini sebenarnya, bahan kimia apa itu pasti diuji. Nah, itu. Kemudian juga obat tradisional itu tidak boleh dalam bentuk tetes mata. Tapi ya tetes mata Bu ya. Jadi tidak ada obat tetes mata yang dari herbal. Itu nggak ada, nggak boleh. Itu ya. Kemudian yang disuntikkan. Nah, itu juga nggak boleh disuntikkan. Kemudian tidak boleh dia yang bentuknya yang dimasukkan ke ininya wanita, ya. Namanya intravaginal. Nah, itu tidak boleh. Ataupun tidak boleh juga dalam bentuk seperti obat yang suka dimasukkan ke dalam ini apa namanya anus kita, itu namanya supositoria. Kan kalau obat itu kayak misalnya nih obat wasir, nah itu kan ada tuh yang dimasukkan. Nah, untuk obat tradisional itu tidak boleh, yang bentuknya seperti itu. Nah, itu tadi ya larangan-larangan. Nah, biasanya nih yang obat tradisional yang suka dimasuki bahan kimia itu biasanya ada beberapa, ada beberapa jenis-jenis obat tradisional yang biasanya dia akan mengklaim pelangsing, yang gitu-gitu. Obat itu banyak, pelangsing. itu banyak dia mencampurkan dengan bahan kimia obat. Ya. Jadi yang suka minum ini harus was-was gitu ya. Nah, itu apa namanya? Kalau bahan kimia obat itu kalau dicampurkan itu kadang-kadang tanpa takaran, itu yang bahayanya. Tanpa takaran, Bu? Tanpa takaran. Padahal kan kalau kita minum obat yang beneran itu kan pasti sedikit toh, obatnya aja kadang-kadang pilnya kecil-kecil ya. Nah, kalau dimasukkan di dalam obat tradisional yang membuat sebenarnya tidak tahu itu langsung aja tentang dimasukin obat, ya. dia nggak pakai aturan. Nggak tahu saya mungkin begitu kan. Nah, itu yang jadi berbahaya itu ya, apalagi yang namanya obat tradisional kadang-kadang tidak ada aturan penggunaannya, tidak strict kayak obat. Kalau obat kan misalnya 3 kali sehari 1 tablet misalnya. Iya, ada takarannya, ada dosisnya. Nah, kalau obat tradisional ini kan kadang-kadang aturan pakainya juga apa namanya tidak sesetrik kalau obat. Nah, kadang-kadang juga orang minum jamu itu kan kadang-kadang juga tidak ngikutin aturan juga gitu. Besok minum, besok enggak. Ya, itu. Nah, ini contohnya tadi ya obat pelangsing itu ada yang namanya Sibutramine HCl. Ini bahan kimia obatnya ya. Nah, itu mempunyai efek samping, itu menaikkan risiko penyakit jantung. Apalagi kalau dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama begitu ya, Bu ya. Nyeri punggung, pusing, nyeri kepala, gugup, sulit tidur, lemas dan penglihatan kabur. Nah, ini yang suka ditemukan di pasaran ini. Kemudian ada juga obat tradisional dengan klaim kencing manis. Nah, itu suka ditambahkan juga obat yang namanya glibenclamid. Itu ya, obat itu obat ditambahkan DM, ya. Itu ditambahkan. Ini juga mempunyai efek samping alergi, gangguan fungsi hati, hipoglikemia berat. Hipoglikemia itu kadar gula di dalam darah itu turun sekali drastis, itu bahaya. Itu bisa mati orang karena dia tidak ada gula yang bisa masuk. Itu bisa menimbulkan shock. Nah, kemudian ada lagi yang ini nih yang sering dicari nih sama bapak-bapak nih. Apa, Bu? Obat tradisional stamina pria. Nah, itu suka. Ini kan dijual bebas, Bu ya. Kalau obat tradisional kan bebas. Makanya itu tadi jadi bahaya karena kalau dimasukin zat-zat itu tidak bisa dikendalikan toh, karena nggak ada aturan pakainya kayak dokter gitu. Terus dia bebas-bebas saja tanpa ada ini dokter toh. Nah, itu biasanya ada kandungan zat yang namanya sildenafil sitrat, tadalafil dan lain sebagainya. Ini efeknya gimana, Bu? Ini efek samping ya. Efek sampingnya itu nyeri kepala, pusing, hipertonia, hipotensi dan gangguan jantung. Nah, sebenarnya ini malah berbahaya ya, karena dia bisa orangnya bisa bablas malahan, bisa bablas nih.
Iya Pak, lalu ya. Tapi ini memang yang sering disalahgunakan, sering disalahgunakan dan mungkin juga kadang-kadang suka dicari-cari sama pria ya. Sebenarnya sih banyak juga herbal-herbal stamina yang memang dari herbal gitu. Tapi yang kalau dicampur-campur gini kan jadi lebih cepat efeknya. Mungkin ya, lebih cepat efek, tapi ya kita enggak tahu. Aman nggak? Ya, ya itu tidak? tadi kan jadinya bisa kebablasan toh, karena dosisnya juga nggak jelas. Ya, tidak ketahuan dosisnya. Nah, ini juga di dalam obat tradisional tidak boleh mengandung narkotika, psikotropika dan bahan obat tadi ya. Kemudian tidak boleh mengandung hewan atau tumbuhan yang dilindungi, tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga mengandung alkohol lebih dari 1% untuk sediaan cairan obat dalam. Oke, jadi itu ada takarannya Bu ya? Kalau alkohol itu sebenarnya penggunaannya adalah mungkin dia dipakai untuk melarutkan zatnya toh. Ya. Sebelum dia itu berapa persen Bu? Untuk tidak boleh lebih dari 1%. 1%. Kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Itu yang jadi aman. biasanya dia dilarutkan untuk melarutkan. Habis itu kan harusnya menguap toh, terus ditambah air. Jadinya dia tidak boleh lebih dari 1%. Oke. Itu tadi ya, smart listeners. Jadi untuk larangan untuk herbal ataupun obat tradisional ya, seperti diinformasikan oleh Ibu Hadaningsih tadi ya. Apa aja sih larangan untuk obat untuk herbal atau obat tradisional itu ya? Di antaranya obat tradisional dan suplemen kesehatan itu dilarang ya untuk mengandung bahan kimia ya Bu ya. Bahan kimia obat ya. Kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan juga nih, untuk obat tradisional tidak terdaftar atau tanpa izin edar itu gimana Bu ciri-cirinya Bu, supaya masyarakat juga bisa lebih mengetahui ya. Ya, jadi obat tradisional tidak terdaftar atau yang tanpa izin edar itu berarti dia tidak memiliki persetujuan pendaftaran, ya kan? Nah, pada saat tidak memiliki persetujuan pendaftaran itu tentu ada beberapa hal yang tidak terpenuhi gitu ya. Iya, yang jelas dia pasti belum melakukan registrasi, gitu kan. Nah, tapi bisa juga dia seolah-olah mencantumkan tapi palsu nomornya, bisa jadi gitu. Nah, itu tadi kan. Nah, itu biasanya dia mencantumkan nomor fiktif atau nomor yang menyontek dari produk lain. Oh, jadi ngambil nomor yang dari produk lain gitu ya? Bisa jadi. Nah, itu tadi kan cara mengeceknya itu dengan cek kemasan BPOM Mobile tadi ya. BPOM Mobile ya. Nah, ciri-cirinya ini kalau obat tradisional yang tidak punya izin edar, biasanya dia akan menampilkan klaim atau khasiat yang berlebihan ya. Karena kalau dia ada izin edarnya itu kan dievaluasi. Klaimnya pasti dievaluasi. Jadi hanya klaim yang diizinkan. Nah, kalau dia sudah memberikan klaim yang berlebihan, itu kemungkinan besar dia sebenarnya tidak terdaftar. Jadi harus waspada gitu ya. Kemudian yang kedua, dia mungkin saja dia menampilkan gambar-gambar yang tidak sopan. Oke, jadi vulgar gitu ya. Menampilkan gambar organ tubuh. Nah, ini biasanya ada di obat-obat tradisional yang stamina tadi, yang obat kuat. Nah, itu suka menampilkan gambar-gambar tidak sopan dan organ tubuh. Nah, ini pasti tidak terdaftar kalau ini, karena tidak mungkin ada gambar seperti itu yang disetujui karena itu sudah menjadi aturan, tidak boleh. Ini udah sebagai ciri awal gitu ya. Sudah ciri awal. Jadi kalau sebagai konsumen atau masyarakat juga harus tahu ya. Jadi kalau sampai udah gambarnya udah yang vulgar kayak gitu, nah berarti harus diwaspadai. Kemudian untuk obat tradisional yang impor itu tidak mencantumkan bahasa Indonesia. Nah, itu berarti kemungkinan juga dia tidak terdaftar. Karena kalau dia terdaftar dia harus ada bahasa Indonesia. Ada terjemahannya ya. Nah, itu sih ciri-cirinya ya. Jadi udah jangan malah dicari-cari yang dengan gambar itu. karena begini, obat stamina itu harus dipakai dengan hati-hati ya, karena dia ada pengaruhnya loh terhadap orang yang punya masalah dengan jantung, orang punya masalah dengan tekanan darah, dengan kolesterol, dengan DM. Nah, makanya harus hati-hati menggunakan
obat tradisional yang mempunyai khasiat stamina. Oke. Gitu. Bu, tapi pada saat kalau kita ingin membeli ya obat tradisional misalnya untuk stamina untuk pria begitu ya. Itu biasanya dari penjualnya itu memberikan informasi nggak sih sebelumnya, atau kita yang sebagai konsumen harus membaca sendiri labelnya atau gimana, Bu? Ya kalau Ya. dia terdaftar pasti di dalam labelnya sudah ada. Hmm. Di dalam label atau di dalam brosur Hmm. ya. Kalau misalnya labelnya kecil mungkin ada di brosurnya ya. Nah, itu pasti dicantumkan. Semuanya kontraindikasinya itu ya. Misalnya contoh ini ya apa ya? Contoh produk stamina itu ini contoh ya, saya Ini contoh ya, tidak Bu, ya? promosi ya. Iya. Misalnya produk ginseng gitu ya. Iya. Ginseng dari mana gitu ya. Mhm. Nah, itu pasti ada nanti dia gunanya itu untuk apa aja. Mhm. Terus dia ada kontraindikasi tadi. Iya. Kontraindikasi terhadap apa gitu. Mhm. Nah, itu yang mesti menjadi perhatian. Oke, Ibu, kita ada untuk pertanyaan yang sudah masuk ya di sore ini. Ini dari Syarif Al-Qadri, akun Syarif Al-Qadri dari live chat Ibu. Yang lebih aman apakah obat tradisional atau yang sudah modern, Bu, katanya? Dua-duanya aman kalau dipakai sesuai dengan Anjuran kebutuhan dan kebutuhan, mungkin dengan resep dokter ya, mungkin dengan inian dokter ya. Obat tradisional yang aman tadi kan yang memang dia sudah terdaftar dengan penandaan yang tadi sudah saya sebutkan ya, dan tidak mengandung bahan kimia obat. Ciri-cirinya adalah ya kalau obat tradisional itu tidak ada yang cespleng ya. Obat tradisional itu sebenarnya bekerjanya dia pelan-pelan. Ya, jadi tidak langsung langsung cepat gitu ya. Tidak Jadi melalui langsung. proses, Bu ya. Jadi kalau ada obat tradisional yang cespleng itu malah kemungkinan dia ada bahan kimia obat. Itu perlu dipertanyakan. Enggak bisa dirasakan sebenarnya ya. Contoh misalnya ada jamu pegel linu gitu kan. Nah, itu kalau misalnya dalam waktu hitungan menit, misalnya 15 menit udah langsung hilang semua pegel linunya. Nah, gitu kita wajib bertanya-tanya nih, ini ada bahan apa nih? Karena kalau obat tradisional itu biasanya efeknya pelan, gitu, gitu. Nggak langsung serta-merta gitu ya, langsung hilang gitu ya. Nah, kalau obat kimia tadi, obat konvensional ya tergantung kebutuhannya dan dokter yang akan merekomendasikan atau membuatkan resepnya toh tergantung kebutuhan juga. Gitu. Oke, jadi kembali lagi untuk jawabannya adalah tergantung kebutuhan Anda ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Thank you banget untuk akun dari Syarif Al-Qadri. Kemudian ya, ini ada yang masuk juga dari akun Diva Majid. Masyarakat malah lebih banyak yang percaya dengan khasiat obat tradisional, Ibu. Ya. Ya, sebenarnya bagus. Paling tidak apa istilahnya ya, melestarikan warisan budaya kita ya. Okay. Asal obat tradisional itu dibuat dengan baik, tidak dicampur dengan bahan kimia obat. Karena kalau itu dicampur dengan bahan kimia obat itu juga merusak toh. Karena yang namanya bahan kimia obat itu dia pasti memberi beban pada ginjal, lebih pada berat hati ya, gitu. lebih berat kerjanya ya. Apalagi tidak ada aturan, tidak ada dosis yang jelas gitu. Itu kalau seumpamanya tadi seperti diinformasikan Ibu ya, kalau seumpamanya ada yang menyalahgunakan ya, ada yang ada produk yang oleh oknum ya, yang mengambil dari nomor obat yang lain, terus ya Bu pada saat dicek itu tidak benar ya, obatnya tidak benar, itu ada sanksi nggak sih Bu? Ini dari pertanyaan dari akun Diva Majid, kenapa masih banyak obat tradisional yang beredar di masyarakat? Apakah tidak ada sanksi dari BPOM? Iya, sebenarnya ada sanksinya ya, makanya kita itu kan melakukan sampling dan pengujian ya. Terus kemudian kita cek juga apakah nomor izin edarnya betul. Nah, kemudian kalau dari hasil pengujiannya itu ternyata dia mengandung bahan kimia obat, kalau produk itu
terdaftar Mhm. itu pasti kena sanksi si produsennya ya. Dia suruh Itu menarik dari BPOM ya Bu ya, dari mengeluarkan BPOM, sanksi Badan ya. POM. Mhm. Suruh menarik semua atau kita amankan produknya. Mhm. Nah, tapi kalau misalnya itu produk produk tidak terdaftar, itu langsung kita ambil, langsung Diambil. kita amankan. Nah, biasanya dalam periode waktu tertentu Badan POM itu akan membuat yang namanya public warning. Jadi ada kita pemberitahuannya. umumkan ya. kepada masyarakat produk-produk obat tradisional apa saja yang dia mengandung bahan kimia obat. Diumumkan. Itu ada public warningnya, dan sebenarnya data dari public warning itu bisa dilihat itu di websitenya Badan POM. Oke. Ya. Tapi untuk produsen sendiri Bu, kalau soalnya itu sudah ada peringatan tapi tetap juga dibuat kesalahannya, itu bisa ada tahapan sanksi pidana tidak? Ada. Dia biasanya sanksi cabut izin edar. Cabut izin edar. Jadi izin edarnya yang tadinya sudah diberikan itu dicabut, berarti produknya menjadi produk ilegal. Nah, sepanjang saat ini ya, untuk industri yang memang dia benar-benar atau mempunyai kredibilitas tuh jarang yang berani seperti itu. Tapi mungkin banyak juga industri-industri yang kadang-kadang mungkin ada tempat produksi yang ilegal atau ini mungkin ya diproduksi secara sembunyi-sembunyi sih kelihatannya. Ibu, ini ada pertanyaan juga nih dari akun Syarif Al-Qadri lagi nih. Sebagian sekarang ini banyak jajanan siap saji di pinggir jalan, itu aman gak sih? Terus ada juga banyak frozen food ya, itu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Itu gimana Bu? Itu aman gak sih? Iya, ini nyebrang nih ya, Nyebrang, Kembangan ya. Oke lah. Padahal nanti mau saya bahas nanti beberapa hari lagi ya. Tidak apa-apa lah. Jadi kalau untuk pangan olahan siap saji yang di pinggir jalan, itu kemarin waktu mau Lebaran itu kami turun juga tuh di Mapayunggi ya, Menyuki itu kami juga melihat ada makanan-makanan yang dijual tuh tidak ditutupi ya, itu padahal di pinggir jalan banget. Nah, itu kami menyarankan dengan sangat para penjual. Ini kan penjualnya temporer nih toh. Biasanya pada saat itu ya, pada saat jajanan bulan buka puasa itu ya. Iya, Nah, Bu, itu. Iya. Nah, itu kita anjurkan untuk menutupi dengan plastik. Iya. Dagangannya yang digelar itu Biar lebih steril gitu ya. Biar lebih bersih ya, tidak tercampur debu. Tetapi kalau dari sampling kita diuji pakai test kit uji cepat itu sih banyak yang memenuhi syarat, tidak ada yang ini, tapi ya itu tadi hanya masalah debu tadi ya, kebersihan karena dia dijual di pinggir jalan, banyak yang tidak ditutup dengan plastik gitu. Kemudian tadi satu lagi untuk frozen food. Untuk frozen food ya. Ini nggak ada tanggal kadaluarsanya. Oh ya. Ya gimana itu Bu? Kalau yang tidak ada tanggal kadaluarsanya itu pasti belum terdaftar. Karena kalau sudah terdaftar pasti dia harus mencantumkan tanggal kadaluarsa ya. Nah, kenapa masih ada banyak? Ya, masih banyak karena di Sulawesi Selatan ini banyak sekali UMKM memproduksi frozen food ya. Frozen food. Sebenarnya tuh produknya kayak bakso, otak, tapi terus dia supaya dia awet dibekukan. Nah, mungkin juga banyak yang belum tahu aturannya bahwa untuk frozen food itu harus mendapatkan izin dari Badan POM. Nah, tetap itu, ada. Ya. Tapi saat ini kita sedang melakukan sosialisasilah kepada pelaku usaha frozen food ya, untuk mereka itu mendaftarkan. Kita melakukan pendampingan ya supaya mereka bisa didaftar sebagai nomor dari Badan POM itu. Oke. Jadi sebagai konsumen ini harus teliti lagi ya. Sebagai konsumen bisa juga menyarankan ya, pada saat beli misalnya nemuin itu, sarankan untuk lakukan izin edar supaya lama-lama mereka itu juga aware bahwa konsumen juga menuntut loh kalau kamu itu harus terdaftar. Nah, itu minta bantuan juga dari konsumen. Ya, jadi kita aman gitu ya untuk mengkonsumsi, apalagi anak-anak itu biasanya suka Bu dengan yang frozen food ya. Oke. Baik,
kita nyebrang tadi ya Bu ya. Seberang. Oke, ini masih banyak sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi kita terbatas waktu ya, dan insya Allah kita ketemu lagi Bu ya. Tanggal berapa Bu? Ya, tanggal Tanggal 30 ya. 30 hari apa? Dengan topik yang berbeda. Kamis ya? Hari Kamis ya, dengan topik yang berbeda Bu ya. Baik. Sekali lagi terima kasih semua listeners, dan untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang informasi tentang obat dan makanan, itu dapat menghubungi petugas pelayanan publik BP POM Makassar itu dengan nomor 0852 11111, satunya 5 kali ya, 533. Atau dapat juga mengikuti media sosialnya Balai Besar POM di Makassar melalui Instagram BP POM Makassar, Twitter BPOM Makassar, BP POM Makassar, Facebook, dan YouTube. dan YouTube BP POM Makassar. Makassar. Sekali lagi terima kasih Bu Hana Ningsih sudah hadir di studio ya. Dan untuk rekaman dari perbincangan ini itu langsung aja Anda bisa mendengarkannya di channel YouTube Smart FM Makassar.